Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Vidya Kartika Sari. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana cara untuk membuat soal di Schoology. Nah, jadi Schoology ini sebenarnya tidak hanya untuk membuat ujian online saja, tapi untuk pembelajaran pun bisa dan lain-lain. Nah, jadi tinggal diklik di sini di search engine-nya schoology.com, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian silahkan fokus di sebelah kanan ada login dan sign up. Nah, di sign up ini silahkan pilih instruktur. Kalau guru, student itu untuk siswa, parent itu untuk orang tua. Jadi ini ditujukannya untuk ketiga kelompok. Nah, jadi untuk teman-teman guru, apabila kita ingin membuat kelas, maka silahkan klik instruktur, pilih. Nah, nanti kemudian akan tampil tampilan seperti ini untuk. Oke, kemudian kita registrasi. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul tampilan country. Nah, di sini teman-teman tulisnya Indonesia karena kita berasal dari negara Indonesia. Nah, kemudian untuk city-nya di sini kota, lokasi sekolah teman-teman. Oke. Kalau nggak ada dikosongin nggak apa-apa teman-teman di sini. Nah, kalau tidak ada atau kalau mau request teman-teman bisa klik request to add your school. Nah, nanti teman-teman di sini silahkan klik yang course. Nah, di sini create a course. Kalau di bahasa Indonesia di sini istilahnya kursus. Ya, jadi di sini klik yang create a course. Nah, setelah klik course. Nah, di sini klik course name-nya, kira-kira kelasnya apa. Misalnya 12 IPS. Untuk subjek area, nah ini adalah bidangnya adalah social studies atau science. Nah, di sini saya akan pilih social studies. Untuk grade-nya atau levelnya 12 karena saya ingin membuat soal untuk kelas 12 atau graduate-nya. Kemudian klik create. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat soal, maka klik Add Materials. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ya. Kalau mau import dari file yang sudah ada, nah nanti di filenya diekspor. Nah, ini nanti pilihnya ini, tapi kita akan coba buat di sini, yaitu Add Test atau Quiz. Nah, karena kita akan membuat tes, pilih Add Test. Nah, sebelumnya harus disediakan dulu soalnya kira-kira akan seperti apa. Misalnya contohnya seperti ini. Kita tinggal copy. Oke. Kemudian muncul tampilan seperti ini untuk name-nya. Silahkan misalnya ujian satuan pendidikan. Geografi. Kemudian due date-nya di sini kira-kira tanggal berapa jadwal untuk ujiannya. Misalnya saya masukkan di sini adalah tanggal 10. Kemudian create new grading category.
karena USP tidak ada di pilihannya. Nah, kemudian faktornya. Nah, di sini ada scale, ada numerik, ada huruf abjad. Jadi kalau kita mau nanti hasilnya dalam bentuk nilai skala 1 sampai 10 atau 1 sampai 100, maka pilihnya numerik. Tapi kalau kita mau hasilnya yang dalam bentuk A+, A-, B+, B-, B, dan lain sebagainya, maka klik yang abjad. Nah, untuk saat ini saya menginginkan yang numerik. Nah, silahkan klik create. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada add questions. Nah, di sini klik add. Kemudian kalau misal kita mau ada bentuk pilihan ganda, maka multiple choice. Nah, kalau kita mau coba satu-satu juga nggak apa-apa, ini multiple choice. Nah, jadi tadi soal yang sudah kita copy, kita paste di sini bisa. Nah, atau kalau misalnya teman-teman mau menambahkan gambar, di sini ada insert content. Di sini bisa insert image or media, jadi bisa dalam bentuk GIF atau dalam bentuk video atau audio untuk yang bahasa Inggris. Ini bisa juga di image media. Atau kalau teman-teman mau share link, jadi misalnya videonya terlalu panjang karena kan di sini media itu sampai dengan 100 kapasitasnya hanya sampai 100 MB per file. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau attach tapi lebih dari 100 MB per file, nah maka teman-teman silahkan masukkan dulu ke Google Drive atau juga misalnya di YouTube pribadi teman-teman, kemudian nanti share link di sini aja. Nah, klik link, nanti linknya di paste di sini. Misalnya apa? Nah, nanti di sini teman-teman kasih judul, misalnya listening session 1. Nah, di situ. Jadi insert. Nah, kemudian kalau teman-teman mengajar science, mungkin di sini butuh simbol atau equation. Nah, di sini ada, tinggal klik. Nah, tapi saya sarankan supaya tidak merepotkan untuk science, untuk rumus dan lain sebagainya atau angka. Nah, silahkan unggahnya dalam bentuk image saja. Jadi sudah diubah dalam bentuk image ya. Nah, nah, di sini link langsung juga bisa. Kemudian kita kalau mau menambahkan tabel, ini bisa. Misalnya soal kita menyajikan sebuah data. Nah, di sini ada. Di sini bisa diedit, teman-teman geser sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya nomor, tahun, kemudian data. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini bisa. Jadi ini bisa digunakan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk tabel maupun image. Sini sudah. Nah, kemudian di sini choice-nya kita nah ya, jadi kemudian kita masukkan opsinya misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kolomnya kurang, kita bisa add choice. Ini kalau kita butuhnya hanya satu, karena saya memasukkan 5 opsi jawaban, jadi hanya butuh tambahan satu pilihan jawaban saja. Ya, sekali lagi kelancaran pembuatan soal ini tergantung pada koneksi internet yang teman-teman miliki. Nah, jadi setelah kita klik add, dia akan keluar satu pilihan jawaban yang baru, maka kita akan tambahkan di sana science, misalnya di sini. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya, nah ini tidak perlu pakai abjad ya, karena di sini nanti sudah ada opsi A, B, C, D, E itu secara otomatis. Nah, kemudian teman-teman silakan klik jawaban yang benarnya apa. Misalnya kunci jawabannya adalah A, misalnya, maka di sini teman-teman centang yang correct answer. Nah, jadi di sini dicentang. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah kunci jawaban. Nah, di sini ada pilihan randomized choice. Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman ingin
pilihan jawabannya secara beracak antara siswa yang satu dengan yang lainnya, maka teman-teman centang supaya tidak terjadi kecurangan misalnya. Nah, kemudian time questions, apabila teman-teman ingin menetapkan waktu pembatasan waktu di setiap soalnya, misalnya 2 menit, atau kalau tidak mau nggak masalah juga, nanti ada do time-nya, jadi kita bisa atur secara keseluruhan waktunya atau kita mau aturnya per butir soal gitu ya. Kalau saya nggak apa-apa, soal anak-anak nggak mau, siapa tahu soal ini mudah menurut satu orang dan yang lainnya menurut yang lainnya sulit, tapi ini akan sangat berguna apabila teman-teman ada listeningnya, jadi supaya anak-anak tidak berulang-ulang kali mendengarkan listening dan menghabiskan banyak waktu, maka sebaiknya ini dibatasi. Ini menurut saya sebaiknya dibatasi. Tapi kalau tidak, ya biarkan saja, tidak usah digunakan time questions. Jadi mereka bisa menimbang sendiri, oh ini kayaknya mudah nih, kurang dari 1 menit udah selesai, bisa di next. Nah, tapi kalau di standarisasi kan jadi lebih sulit. Nah, kemudian grading. Nah, ini adalah poin. Berapa poin yang teman-teman inginkan untuk soal ini. Misalnya, kalau dia jawabannya benar, di sini poinnya bernilai 2. Nah, maka di sini grades-nya atau grading-nya ditulis 2. Tapi kalau mau misalnya 1 aja kan hanya pilihan ganda, nggak masalah juga, biarkan tetap 1. Tapi di sini saya ingin menerapkan 2. Nah, kemudian create questions. Nah, jika sudah, maka di sini akan sudah terinput di sini soalnya. Nah, ini adalah soal nomor 1. Jadi nomor soalnya juga secara otomatis ada muncul. Nah, kalau kita mau coba preview dulu dari soal yang sudah kita masukkan, bentuk tampilannya seperti apa, bisa juga kita preview dulu satu soal. Nah, jadi start new attempt. Nah, jadi seperti inilah nanti tampilan soal yang akan muncul di layar kacanya teman-teman, muridnya teman-teman. Seperti itu. Questions. Nah, apabila nih ternyata ada hilaf, E-nya belum kemasukan, kita lupa misalnya. Nah, maka kita bisa mengedit soalnya kembali tadi di questions. Yes, leave. Nah, misalnya kita ingin mengedit soal ini karena tadi ternyata ada kesalahan, maka klik yang ini, setting, maka pilih edit. Nah, tadi ini ternyata hilaf, ada yang kelupaan, belum ditambahkan bagian E-nya. Atau kita ingin mengedit ganti gambar, itu bisa juga. Nah, kemudian jangan lupa tetap diklik Save Questions. Karena kalau tidak diklik Save Questions, percuma, tidak akan tersimpan perubahannya. Seperti itu. Dan misalnya teman-teman ingin menambahkan soal nomor 2. Nah, caranya adalah add questions. Nah, tinggal teman-teman pilih bentuknya apakah true false, multiple choice, kemudian short answer atau essay questions. Nah, saya mau coba yang essay questions misalnya. Nah, di sini sudah muncul tampilannya berbeda dari multiple choice yang tadi. Nah, ini kan tampilannya beda. Nah, misalnya saya ingin memasukkan soal yang ini, misalnya. Oke. Kita copy soalnya, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk menu utama di atas sama. Kalau kita mau menggunakan bullet, italic, underline, kemudian numbering, bold, kemudian bullet, kemudian numbering. Nah, kemudian mau seleksi hurufnya atau selection. Nah, seperti itu bisa. Link sama. Kemudian table juga sama. Insert content bisa juga sama. Jadi sebenarnya menu utamanya akan sama.
Nah, hal yang berbeda adalah di bagian bawah. Nah, di sini ada karakter limit. Jadi kalau misalnya teman-teman ini membatasi hanya isian singkat saja, saya nggak mau ngoreksi banyak-banyak misalnya. Hanya membatasi misalnya di sini limitnya sampai 400 kata misalnya. Nah, maka di sini teman-teman tulis. Tapi kalau teman-teman tidak ingin membatasi, maka jangan dicentang. Biarkan saja. Nah, kemudian ada allow rich text answers for students. Nah, di sini kalau teman-teman di bidang sains atau hal yang membutuhkan seperti attach file, kan kita kadang bingung ya kalau anak-anak jawab soal esai yang pakai rumus gimana. Kalau sosial kan mungkin mudah tinggal diketik. Nah, kalau yang rumus gimana dan lain sebagainya. Nah, di sini allow rich text ini jadi dia ini bentuknya mendukung format file RTF. Nah, jadi rich text format. Jadi di sini bisa gambar, bisa yang semua yang didukung oleh Microsoft. Nah, itu bisa akan muncul tampilan attach-nya nanti. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini kalau teman-teman di bidang science, saya sarankan dicentang. Nah, kemudian time questions ini juga ada kalau teman-teman mau membatasi untuk soal ini hanya sekian menit. Nah, maka silahkan. Tapi kalau saya tidak ingin membatasi karena biarkan mereka berkembang dan karena soal yang satu dengan yang lainnya tingkat kesulitannya menurut orang-orang beda-beda. Jadi saya biarkan saja, tidak akan membatasi waktunya saja. Nah, kemudian grading masih sama, saya menerapkan 5 poin untuk jawaban benar. Nah, ini adalah rubrik. Nah, rubrik ini bisa dikatakan sebagai kunci jawaban atau berapa sih bobot pembobotan soal. Nah, di sini nanti teman-teman kira-kira deskripsinya apa. Kemudian kalau excellent, good. Nah, ini ada jadi kalau kata kuncinya satu doang dia 1 poin, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, tapi memang untuk esai saya sendiri lebih memilih untuk untuk tidak menggunakan ini. Saya mengoreksi secara manual saja karena jawabannya bisa jadi dalam bentuk foto dan lain sebagainya. Jadi lebih baik manual saja. Jadi tulisan anak kan beda-beda ya, gitu. Unik-unik. Jadi di sini saya tidak akan menerapkan rubrik. Ya, nah biarkan seperti ini kalau tidak mau pakai rubrik. Silakan create questions. Nah, nanti kita akan lihat tampilannya apa bedanya tampilan dengan tadinya multiple choice. Nah, apakah RTF ini formatnya bisa digunakan untuk jawaban yang memungkinkan attach file atau tidak? Kita akan lihat hasilnya. Kita masih sama-sama belajar. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita mau coba lihat anak-anak nanti pengerjaannya seperti apa, kita coba lagi preview. Nah, di sini ada start new attempt. Nah, di sini yang tadi esai sudah muncul. Dasar menjawab terjadinya konflik Uyghur dengan pemerintah China. Nah, di sini misalnya jawaban anak-anak. Nah, kemudian yang RTF tadi munculnya di mana? Nah, ini munculnya di image atau media. Jadi di sini memungkinkan siswa-siswi kita untuk mengattach file, tapi ukurannya tidak lebih dari 100 MB per file. Silahkan klik attach file. Nah, misalnya kita akan Nah, format video juga didukung bisa. Kemudian untuk Word dan lain sebagainya pun bisa. Hanya dalam bentuk picture saja yang bisa. Ya. Hanya dalam bentuk picture. Jadi disarankan picture-nya saja. Nah, seperti ini. Tinggal double klik tadi. Nah, kemudian upload-nya dia akan secara otomatis terupload. Ditunggu saja, jangan diklik silang karena nanti akan gagal memuat
attach filenya. Jadi ditunggu saja karena uploadnya tergantung koneksi internetnya teman-teman. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Kemudian untuk kalau mau jawab di sini secara langsung, menulis rumusnya, ini juga bisa. Nah, nanti akan muncul seperti ini kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan menu rumus. Nah, tinggal nanti rumusnya mau apa yang digunakan. Ini bisa diklik. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada banyak sekali rumus-rumus yang disajikan. Ini untuk anak-anak. Kalau mau langsung mereka ketik di sini. Tapi kalau misalnya mereka mau upload image, misalnya mengerjakan di kertas, kemudian mereka upload, nah ini juga bisa. Ya, nah ini superscript-nya sama subscript-nya ini bisa aktif juga. Kemudian di sini ada result. Kita mau coba untuk lihat. Nah, untuk result karena belum ada hasil, siswanya belum mengisi, maka di sini masih kosong. Tapi kalau misalnya sudah diisi, maka di sini akan ada hasilnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa kembali lagi ke question atau kita mau ke setting dulu juga boleh. Nah, untuk setting di sini kita bisa instruksinya apa, kita tulis di sini. Kemudian submission-nya kemudian limitnya, misalnya kita ingin men-set waktunya hanya 120 menit untuk mengerjakan semua total keseluruhan soal. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya kita mau secara tidak berurutan, maka yes. Tapi kalau misalnya kita mau secara berurutan, maka no. Saya sarankan no saja, karena memang cukup di opsi jawabannya saja yang tidak berurutan, sehingga kalau ada sistem error kita bisa secara manual ngecek, double check secara manual. Nah, oke, kemudian ini kita mau lihat hasilnya langsung atau tidak. Nah, kalau kita mau tidak secara langsung bisa dilihat oleh mereka, hanya kita saja, maka no. Tapi kalau misalnya mau dilihat, maka silakan klik yes. Kemudian save change. Nah, kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri kita ini. Nah, di sebelah kiri ini ada access code. Nah, ini adalah kode akses. Jadi nanti yang akan dibagikan ke siswa hanya akses code ini saja. Jadi hanya kode aksesnya mereka saja. Ya, jadi ini yang akan nantinya di-share dan mereka akan mendapatkan soal-soal ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.